Siapa pelakunya? Setelah meninggalkan Jovita di villa, Leon menuju kantor polisi. Niatnya ingin menghajar pria berambut gondrong tersebut, karena pria itu menyebabkan masalah besar padanya. Pak Wardana, lelaki itu sudah meninggal tadi malam di dalam sel, ucap polisi intel teman Leon. Apa yang terjadi? Tanya Leon tidak percaya. Kepala penjahat itu tidak ingin anak buahnya membuka mulut. Jadi dia meminta penghuni lapas untuk melenyapkan. Tadinya saya ingin tahu siapa bosnya. Polisi hanya menggeleng. Bahkan polisi belum bisa menembus siapa dia, ucap polisi. Leon kembali kehilangan petunjuk karena lelaki berambut gondrong itu dilenyapkan. Begitulah dunia mafia. Tidak ingin informasi tentangnya bocor, maka bos itu akan mengorbankan anak buahnya. Nyawa manusia seolah-olah tidak berarti bagi mereka. Di sisi lain, Jovita sibuk menatap layar komputer di ruang depan. Ia meminjam komputer milik anak buah Leon, mencoba mencari petunjuk yang dikatakan lelaki itu padanya. Ia mencari orang pemilik bintang yang disebutkan. Ia menjelajahi semua informasi tentang orang yang membunuh keluarganya dan orang yang ingin mengincar nyawanya. Aku harus cari tahu siapa pelakunya, ucap Jovita hingga matanya melihat satu petunjuk. Sementara di tempat lain, menyadari Jovita dalam bahaya, Leon menelepon Riko. Riko, jemput Nonhara ke puncak. Dia berbahaya tinggal di sana. Bawa dia kembali ke Jakarta. Baik, bos. Riko terbang ke puncak untuk menjemput Jovita. Saat Jovita mencari tahu siapa pelaku pembunuhan itu, Leon juga melakukan hal yang sama. Ia berusaha membantu menemukan pembunuh keluarganya. Leon kembali ke rumah di Jakarta. Ia masuk ke ruangan rahasia miliknya. Seketika hatinya kembali sakit melihat foto-foto lamanya di sana. Foto yang selalu membuat kuat untuk membalaskan dendamnya pada keluarga Jovita. Leon diam lama. Bukti-bukti foto saat ayah Jovita bersama dengan preman yang memukulinya dan orang yang memperkosa kakaknya. Dada Leon kembali bergejolak. Sampai kapan aku seperti ini? Kenapa sangat berat memaafkan orang ini? Kakak, maafkan aku, karena hatiku sekarang jadi bimbang pada diriku. Aku sepertinya kehilangan tujuan hidup. Saat wanita itu aku bawa ke rumah ini. Ibu, bagaimana ini? Leon menatap langit-langit kamar rahasianya. Di kamar itu juga ada banyak foto-foto Jovita saat ia kecil sampai dewasa. Bukti kalau Leon sudah lama menargetkan wanita cantik itu jadi sasaran balas dendamnya. Matanya kini menatap kosong seluruh sudut kamar rahasia. Ternyata tidak mudah baginya memaafkan orang yang sudah membuat hidupnya sengsara. Ia keluar dari kamar dengan perasaan yang berbeda. Sementara Jovita tiba di Jakarta. Ia juga mendadak berubah. Bukti yang ia kumpulkan mengarah ke perusahaan Leon. Sementara Leon memilih menghindari Jovita. Akan sulit menyatukan dua hati bila masih ada rasa sakit yang datang dari masa lalu. Beberapa hari menghindari Jovita hingga pagi itu. Bos, coba lihat berita pagi ini, kata Riko memberikan ponsel pada Leon. Matanya menatap dengan serius. Direktur Firman Company ditemukan tewas di dalam rumahnya bersama istrinya tadi malam. Tidak ada jejak pelaku ditemukan, baik di rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya. Pemilik Firman Company saat itu Benny, mantan tunangan Jovita. Kita ke kantor sekarang. Leon dengan langkah buru-buru, belum juga duduk dalam mobil, orang dari kantornya menelepon. Ada apa, Jenny? Itu bos, sepertinya kantor kita kemasukan maling. Semua dokumen dalam lemari hilang, kata Jenny dengan suara panik. Baik, kami ke sana sekarang.
Leon menelepon Iwan. "Iya bos, bagaimana keadaannya?" "Ini lagi dipegang dokter bos, barusan ia kejang-kejang lagi." "Pantau terus, jangan sampai kamu lalai," kata Leon. Leon mendapatkan anak buah lelaki gondrong yang bisa membantu mereka menemukan orang yang mengincar nyawa Jovita. Hingga ia tiba di kantornya. Hal pertama ia lihat dokumen milik Iwan Santoso. Semua hilang. Tapi anehnya, hanya itu yang diambil. Uang dalam berangkas di kantornya tidak disentuh. Saat diperiksa rekaman CCTV, ia tidak menemukan jejak apapun. Sepertinya orang yang melakukannya, orang yang mengetahui selak-beluk dari bangunan kantornya. Siapa pelakunya? Belum juga Leon mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, ia sudah dikejutkan dengan hal yang lain. "Bos, kami menemukan ini di atas meja kerja bos," kata Rico menunjukkan foto Benny dan istrinya yang sudah terbujur kaku. Sepertinya foto itu diambil tepat setelah keduanya ditembak dalam keadaan tidur. "Bos, apa pelakunya ingin menuduh kita?" Jidan menatap serius ke bosnya. "Sepertinya tidak," jawab Leon. Ia melihat tulisan di balik foto. "Apa artinya tulisan itu, bos?" Jenny, sekretaris di kantor Wardana Kontraktor, melihat tulisan di balik foto itu dengan alis menyengit karena tidak mengerti. Saat anak buahnya terlihat sangat panik, Leon malah sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Leon mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. "Iwan, pindahkan ia dari rumah sakit. Bawa ke rumah sakit yang saya bilang." "Masih menunggu persetujuan dokter yang merawatnya, bos. Kebetulan dokter yang menanganinya belum datang. Mungkin sore." "Mereka menyarankan untuk besok pagi. Baru bisa dipindahkan karena harus mengikuti prosedur." "Baiklah, besok pagi juga tidak apa-apa. Awasi kamarnya, jangan sampai lengang. Bila perlu, pasang kamera pengawas di kamarnya." Diteror dan hampir kehilangan nyawa sudah dirasakan Leon. Karena kejadian apapun sudah ia anggap hal biasa baginya. Tapi kali ini sepertinya membuatnya terusik karena menyangkut Jovita. Manusia juga ada batas kesabaran. Jika terus ditekan dan direndahkan, suatu saat ia akan melawan. Saat Leon ingin berubah, ternyata sulit. Ada saja masalah yang membuatnya selalu kembali ke dunia gelap itu. Walau kantornya sudah disatroni orang yang tidak dikenal, tapi ia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Ia duduk di kubikelnya dengan satu kaki, bertunggu di kaki yang satu lagi. Tangannya memegang gagang telepon dan jarinya menekan beberapa nomor. "Pekerjaan ditunda dulu, Pak Ketua. Ada sedikit kendala teknis di sini." Lawan bicaranya terdengar menghela napas panjang. "Apa ada masalah?" "Tidak ada, Pak Ketua. Semua baik-baik saja," ucap Leon dengan hormat dengan orang lawan bicaranya di ujung telepon. "Kamu berubah. Saya dengar kamu sudah lama tidak memakai wanita-wanitamu. Apa karena gadis cantik itu? Bawa ia ke rumah. Saya ingin mengenalnya." "Baik, Ketua," jawab Leon tanpa membantah. "Dengar, saya ingin proyek itu berjalan dengan lancar. Saya sudah menghabiskan banyak dana untuk itu." Suara lelaki itu memberi perintah. "Baik, Pak Ketua," jawab Leon lagi. Saat ini, di mejanya ia memijit kepalanya. Berhadapan dengan Pak Tua itu membuatnya selalu menjadi nomor 2. Lelaki tua itu selalu saja jadi bayang-bayang dalam hidupnya. Ia tidak pernah bisa menolak permintaannya. Mendengar permintaan itu, tiba-tiba ia merasa tidak tenang. Perusahaan Leon menerima proyek besar dari seorang lelaki yang mereka panggil ketua. Niatnya ingin bekerja tiba-tiba buyar. Banyak yang mengusik ketenangannya belakangan ini. Apalagi saat dia ingin menjalani hidup lebih baik. Terutama tentang hatinya.
Ia tidak bisa mengontrol hatinya ketika otak dan hatinya tidak sejalan. Leon niatnya tidak ingin membuat Jovita sakit hati. Tetapi tanpa ia sadari, dengan Leon menghindari Jovita beberapa hari ini, itu sudah cukup membuat hati wanita cantik jauh lebih sakit. Aku tidak akan meminta kamu untuk bertanggung jawab untuk malam ini, Pak Leon. Tetapi, kenapa kamu menghindariku terus? Tanya Jovita saat melihat Leon keluar buru-buru menuju mobilnya.